Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita. Karena Tuhan akan menyapa kita di hari Minggu ke-11 sesudah Trinitatis hari ini dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayat 28. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar nats tadi, mungkin ada di antara kita yang berpikir, wah, ternyata mengikut Yesus itu berat sekali ya. Mengapa begitu berat? Ini hal yang harus kita ingat saudaraku. Berat karena Yesus ingin agar kita menjadi pengikutnya, bukan sekedar menjadi penggemarnya. Supaya kita menjadi followersnya, bukan hanya sekedar fansnya. Ingat itu saudaraku. Menerima Yesus bukanlah sekedar mengagumi, bukanlah sekedar menyoraki seperti banyak orang Kristen sekarang ini. Ketika di KKR mereka berteriak kuat-kuat, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tetapi setelah itu mereka melupakan Yesus. Yang Yesus harapkan dari kita adalah kita menjadi pengikutnya dan mengikutnya setiap hari, setiap saat. Karena itulah saudaraku, bagi kita haruslah jelas mengapa kita mau mengikut Yesus. Mengapa kita mau mengikut Yesus. Ini sangat perlu. Supaya jangan ada seperti Petrus dalam nats ini. Ketika itu Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia harus menderita dan kemudian mati. Tetapi oleh karena itu si Petrus menegur Yesus. Karena itulah Yesus memarahi, bahkan sampai berkata kepada Petrus di ayat 23, "Enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Berat sekali saudaraku. Yesus menyebut Petrus sebagai iblis. Mengapa? Karena Yesus melihat
bahwa Petrus mengikut Yesus dengan motivasi yang sangat salah. Dia mengikut Yesus dengan harapan bahwa Yesus itu akan memimpin mereka memberontak melawan kerajaan Romawi yang menjajah mereka pada saat itu. Lalu kemudian Yesus akan mendirikan dinasti Daud karena Yesus adalah keturunan Daud. Petrus hanya melihat Yesus sebagai Mesias politik, sebagai Mesias duniawi. Karena itulah menurut Petrus, Yesus itu tidak perlu menderita, tidak boleh kalah terhadap kaum Saduki, terhadap kaum Farisi dan orang-orang Yahudi, dan dia tidak perlu mati. Petrus mengikut Yesus tanpa mengenal siapa Yesus yang sebenarnya dan tanpa mengetahui apa tugas dan misi Yesus datang ke dunia ini. Karena itulah Yesus menyebut si Petrus itu sebagai iblis. Karena tugas dan misi utama Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelesaikan masalah utama manusia, yaitu dosa. Untuk itu tidak ada jalan lain selain dari Yesus harus menderita, harus mau memberikan tubuhnya dan nyawanya dan darahnya di kayu salib. Untuk apa? Yaitu supaya ada yang menggantikan manusia menanggung hukuman mati akibat dosa itu. Sehingga kematian Yesus itu membayar lunas semua hutang-hutang manusia yang diakibatkan oleh dosa. Sehingga bagi kita manusia berdosa ini, oleh pengorbanan Yesus itu tersedialah keampunan dosa bagi kita. Dan kemudian setelah itu Yesus akan dikuburkan. Lalu dia akan bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan kuasa dosa itu. Sehingga bagi kita manusia yang percaya kepada Yesus tersedia kehidupan kekal. Keselamatan kekal bagi manusia hanya dapat disediakan melalui kerelaan Yesus menderita hingga mati di kayu salib itu. Itulah sebabnya tadi saudaraku, Yesus begitu marah sampai-sampai menyebut Petrus sebagai iblis. Karena tanpa disadarinya Petrus sudah diperalat oleh si iblis untuk menggagalkan rencana keselamatan dari Allah itu. Mengapa? Karena hati dan pikiran Petrus telah dirasuki oleh hal-hal duniawi. Karena itu saudaraku, hari ini mari kita mencoba mengecek diri kita masing-masing. Apa motivasi saya mengikut Yesus saat ini? Apakah saya mengikut Tuhan Yesus benar-benar hanya untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh hidup kekal? Atau hanya sekedar memperoleh hal-hal duniawi saja, seperti kesembuhan dari penyakit, mujizat-mujizat? Atau apakah saya mengikut Yesus sekedar untuk KTP saja, sekedar untuk identitas diri saja? Mari saudaraku, jawablah dengan jujur. Jangan sampai Yesus mengatakan kepada kita, "Enyahlah kau iblis daripadaku." Hati-hati saudaraku. Karena itulah saudaraku, selanjutnya Yesus memberi kita syarat mengikut Yesus. Yang kita baca di ayat 34. Yesus di sana mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Syaratnya sangkal diri, pikul salib, barulah ikut Yesus. Berat juga ya saudaraku ya. Mari kita coba lihat. Syarat yang pertama dikatakan sangkal diri. Apa artinya? Menyangkal diri berarti harus mau mengatakan tidak terhadap setiap keinginan diri kita sendiri, terhadap semua nafsu-nafsu, terhadap semua dorongan jahat di dalam diri kita. Menyangkal diri itu berarti
bahwa bila kita sudah mengikut Yesus, maka kita tidak lagi memiliki kepentingan diri sendiri. Seluruh hidup kita hanya untuk melakukan keinginan Tuhan Yesus saja. Mengapa? Karena Yesus telah menebus kita dari hutang dosa, dari kuasa iblis, dari penjara kematian. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di Galatia 2 ayat 20. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Itulah menyangkal diri. Itu syarat yang pertama. Lalu datang syarat yang kedua, yaitu bersedia kehilangan nyawa. Apa artinya? Yaitu rela menghilangkan eksistensi diri kita. Sama seperti seorang prajurit, seorang tentara yang mau mempertaruhkan segala eksistensinya di medan perang demi kemenangan negaranya. Dia tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu datang syarat yang berikut, pikul salib. Apa artinya pikul salib? Yaitu rela mati. Bahkan rela mati dianggap sebagai penjahat besar yang harus memikul salibnya sendiri ke penyalipan. Rela dihina, rela disiksa karena dia mengikut Tuhan Yesus. Lalu, mengapa mengikut Yesus itu harus memikul salib? Saudaraku, bila kita mengikut seseorang tanpa beban, itu akan membuat hubungan kita dengan dia mudah putus, sangat rapuh. Tetapi bila ada beban, maka hubungan itu semakin kuat. Contohnya, ada seorang ibu yang berjalan bersama dengan anaknya yang kecil di sebuah mall. Mereka berjalan tanpa ada ikatan. Lalu si ibu melihat ada baju yang cantik. Dia mendekati lalu memeriksa baju itu. Sementara anak-anaknya itu melihat di sana ada boneka di toko sebelah. Lalu si anak itu pergi melihat ke sana. Keduanya menjadi terpisah. Keduanya mudah terputus. Keduanya ambil jalan masing-masing karena tidak ada beban di antara mereka. Tetapi di tempat yang sama ada seorang ayah. Dia juga masuk di mall itu. Tetapi dia membawa anaknya. Dan anak itu digendongnya. Dia melihat baju. Dia pergi ke sana, tetapi si anak itu tetap digendongnya. Lalu ke sana juga si anak itu juga ingin melihat boneka. Dia pergi ke sana, tetapi digendong oleh ayahnya. Mereka tetap bersama-sama karena anak itu ada di gendongan, menjadi beban dari si ayah itu, bukan? Karena itulah hubungan mereka tidak terpisah. Karena itulah saudaraku, agar hubungan kita dengan Yesus itu tetap kuat dan tetap erat, maka kita harus mau memikul salib. Sehingga sebentar pun kita tidak mau terpisah dengan Yesus. Bila kita mau memikul resiko, bila kita mau memikul tanggung jawab itu, maka kita akan fokus, kita akan konsisten, kita akan konsekuen mengikut Yesus terus menerus. Mata kita akan terus tertuju kepada Yesus. Tetapi bila kita tanpa beban salib itu, maka mata kita, pikiran kita, hasrat kita bisa cepat beralih. Bahkan mungkin bisa kita meninggalkan Yesus. Lalu pertanyaan berikutnya, salib siapa yang kita pikul? Salib siapa yang kita pikul? Mari perhatikan saudaraku. Dikatakan memikul salibnya. Coba perhatikan. Apakah nya itu
huruf kecil atau huruf besar? Coba perhatikan, di situ huruf kecil, bukan? Apa artinya itu? Itu berarti bahwa salib yang harus kita pikul itu adalah salib kita sendiri. Karena kita tidak perlu lagi memikul salib Yesus. Karena Yesus telah selesai memikulnya di Golgota sebagai puncak penderitaannya. Dan di kayu salib itu Yesus telah menyelesaikan tugasnya. Karena di sana Yesus telah mengatakan, sudahlah genap. Dengan salibnya itu Yesus telah menyediakan keselamatan bagi kita manusia. Tetapi saudaraku, ketika kita begitu mengikut Tuhan Yesus, maka Yesus meletakkan salib di pundak kita masing-masing. Dan wujud salib itu berbeda-beda bagi kita masing-masing. Tetapi hakikatnya sama, yaitu penderitaan. Semua salib bermakna sama, yaitu penderitaan. Tetapi ingat saudaraku, bahwa tidak semua penderitaan adalah salib. Kalau saya misalnya dipukuli oleh orang-orang yang kebetulan beragama lain, karena saya mencuri barang mereka, saudaraku, itu bukanlah salib. Tetapi salib yang dimaksud di sini adalah penderitaan yang timbul karena kita mengikut jalan Yesus. Karena kita mau taat, karena kita mau setia mengikut Tuhan Yesus. Lalu sekarang, apakah salib kita masing-masing? Saudaraku, salib kita berbeda-beda, tetapi hakikatnya sama. Keadaan sakit keras misalnya, bisa menjadi salib bagi kita. Bila ketika kita sakit itu kita ditawari untuk berobat kepada para dukun-dukun. Tetapi kita memilih lebih baik menderita, bahkan lebih baik mati sekalipun, asalkan tidak pergi ke dukun. Pekerjaan kita juga bisa menjadi salib bagi kita. Bila kita diminta bos misalnya untuk menyuap pihak lain agar kita mendapatkan proyek yang besar. Tetapi kita berani mengatakan tidak mau, walaupun resikonya kita akan dipecat. Tetapi kita mau dipecat asalkan tidak mau memberi suap, karena kita tahu suap itu sangat dibenci oleh Tuhan. Saudaraku, adalah juga salib bagi kita. Bila kita ditawari banyak harta, ditawari jabatan, asalkan kita mau korupsi. Salib kita di sana adalah bila kita mau memilih lebih baik miskin, lebih baik hidup pas-pasan, asalkan tidak mendapatkan uang dari hasil korupsi. Saudaraku, di sekitar kita banyak terjadi hal-hal yang tidak benar. Di sekitar kita banyak terjadi hal-hal yang tidak jujur. Dan orang-orang membenci orang yang bertindak benar dan jujur itu. Salib kita di sana adalah sekalipun semua orang telah melakukan hal yang tidak benar, tetapi saya tetap mau melakukan yang benar dan jujur, walaupun karena itu saya akan dibenci oleh semua orang. Selain itu, banyak orang Kristen harus memikul salib karena disiksa, karena gerejanya dibakar, atau dipaksa tutup, atau dilarang beribadah. Adalah juga salib bagi kita. Bila kita didiskriminasi, kita dikucilkan, kita tidak diberi jabatan, atau kita didemo ketika kita menjabat, bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kita bodoh, tetapi hanya karena kita seorang pengikut Kristus. Itulah salib kita, yaitu penderitaan yang kita pikul karena kita mau setia, karena kita mau taat mengikut Tuhan Yesus, karena kita mau melakukan kehendak Yesus. Memikul salib, saudaraku, berarti juga
bahwa kita mau melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, mau berjalan mengikuti jalan Tuhan, walaupun untuk itu kita harus menanggung risiko. Itulah salib. Janganlah seperti bangsa Israel di zaman Yeremia, seperti yang bisa kita baca di epistel tadi. Mereka mau meninggalkan Allah yang sudah melakukan banyak hal ajaib bagi mereka, tetapi mereka mau meninggalkannya hanya demi keuntungan duniawi saja. Mereka tidak mau memikul salibnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di Lukas 9 ayat 23 Yesus mengatakan bahwa memikul salib itu haruslah setiap hari, bukan temporer, bukan sebentar-sebentar saja. Karena itulah Yesus mengatakan bahwa bila salib itu datang, jangan menghindar, tetapi hadapilah. Mengapa? Karena di 1 Petrus 3 ayat 14 dikatakan bahwa adalah kehormatan bagi kita bila kita Tuhan beri kesempatan untuk menderita karena Kristus. Tetapi yang terpenting, karena dengan memikul salib, maka upah kita sangatlah besar. Itu dikatakan Yesus di Markus 8 ayat 35b. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena Yesus akan membela kita kelak di hari penghakiman. Kita akan dibenarkannya sehingga kita tidak dihukum ke neraka kekal, tetapi akan diselamatkannya ke kehidupan kekal. Bahkan di Roma 8 ayat 17 dikatakan bahwa bila kita mau menderita bersama Tuhan Yesus selama kita ada di dunia, maka kita akan dimuliakan bersama Yesus di surga kelak. Tetapi bila sebaliknya, Yesus akan menyangkal kita. Bila kita menyangkal Dia di hidup kita di dunia ini, maka kelak Yesus akan menyangkal kita. Artinya kita tidak diselamatkan. Lalu yang terakhir, pertanyaan berikut. Apakah saya sanggup melakukannya? Saudaraku, jawabnya pasti sanggup. Tetapi bukan dari kesanggupan kita, bukan dari kekuatan kita. Lalu dari mana? Dari Tuhan Yesus yang mengatakan di Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setiap saat Yesus yang telah menang dalam memikul salibnya itu akan memenangkan kita juga memikul salib kita. Jangan mau kalah, saudaraku, tetapi andalkanlah Tuhan Yesus, gunakan kuasa Tuhan Yesus. Pasti semuanya kita akan bisa, akan dimampukannya untuk memikul salib kita masing-masing. Selamat mengikuti Yesus di dalam kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang, ya Tuhan, firman yang sangat-sangat menguatkan kami. Kami memohon, kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, sehingga kami mau menjadi Kristen yang mau menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikuti-Mu. Kami tidak akan takut menghadapi segala penderitaan yang diakibatkan kesetiaan kami kepadamu. Karena kami tahu Engkau Yesus yang telah mengalahkan segala penderitaan dan salib itu. Engkau pasti menyertai kami juga. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini. Kami membutuhkan penyertaan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan, agar selalu berhasil dan memberikan kami kehidupan yang lebih baik dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu, berkati para hamba-Mu, berkati para penginjil, berkati jugalah bangsa dan negara kami, berkati juga para pemimpin kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.